ribuan orang menghadiri apel siaga Partai Nasdem. Partai Koalisi Perubahan pun hadir, PKS, Demokrat, bahkan Partai Golkar pun tidak ketinggalan. Pak Surya Paloh menyindir, sayang revolusi mental Pak Jokowi belum tercapai. Bagaimana menurut kalian? Apakah sindiran Pak Surya Paloh itu karena memang belum tercapai atau karena sudah berbeda jalur dengan Pak Jokowi? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Konflik itu biasa, sehingga tidak setiap orang, maksudnya hampir setiap orang pernah merasakan konflik. Tetapi tidak seheboh sindiran Pak Surya Paloh kepada Pak Jokowi ketika apel siaga. Sayang seribu sayang, revolusi mental belum terwujud. Ini yang perlu kita carikan solusi. Ayo kita baca di beberapa media, dan selanjutnya nanti kita analisa dan seharusnya seperti apa. Pertama kita baca di Kompas, apel siaga perubahan Partai Nasdem, kehadiran Golkar dan harapan Anies Baswedan. Ini menunjukkan ada sebuah harapan terhadap Golkar dan Mas Anies, koalisi perubahan. Kemudian di CNBC, Nasdem ungkit dukungan ke Jokowi, harapan belum jadi nyata. Berbeda dengan yang ada di Kompas, apel siaga perubahan Nasdem, Jokowi tak diundang, Surya Paloh cek kekuatan, tak ada pengumuman cawapres. Ya memang siaga, tetapi Pak Jokowi ngeri kan tidak diundang. Ini ya internal partai. Kemudian suara.com, sebanyak lebih dari 50.000 kader Nasdem DKI ramaikan apel siaga Nasdem. Dan yang terakhir, Surya Paloh sayang, seribu sayang, revolusi mental belum terwujud. Kalian pilih yang mana? Kita yang terakhir saja, nanti yang lain kita tambahkan. Surya Paloh sayang seribu sayang, revolusi mental belum terwujud. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pidatonya saat apel siaga Partai Nasdem sempat menyentil program revolusi mental yang diusung oleh Presiden Joko Widodo. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyinggung soal program revolusi mental Presiden Joko Widodo dalam pidatonya saat apel siaga Partai Nasdem di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ia mengkritik program itu berjalan sesuai harapan. Berjalan atau belum berjalan? Kita lanjutkan. Apel siaga Partai Nasdem digelar bertepatan dengan hari ulang tahun ke-72 Surya Paloh. Acara itu dibuka dengan penampilan grup band Jamrut yang menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Pasti ini kurang bagus masihnya nadanya. Untuk Ketua Umum Partai Nasdem, lalu dilanjut dengan parade kebudayaan dari pulau-pulau besar di Indonesia, serta parade kesiapan menghadapi pemilu 2024 dengan menampilkan pengurus badan dan sayap partai, juga perwakilan kader dari 38 provinsi yang dimulai dari Papua dan ditutup oleh Jawa Timur. Wow! Di tengah masyarakat dan simpatisan yang memenuhi tribun dan lapangan stadion, hadir Surya Paloh didampingi istri dan putranya Rosita Barak dan Prananda Paloh. Begitu juga Ketua Umum Partai Demokrat AHY, Ketua Umum Presiden PKS Ahmad Syaihu, juga bakal calon Presiden Anies Baswedan, kemudian juga didampingi oleh Ferry Farhati, maksudnya istrinya Mas Anies Baswedan.
Ada dari teman-teman Partai Golkar, Rizal Malarangeng, Kristina Aryani, Supriyansyah, kemudian pemuda banyak dan selanjutnya. Saat membuka pidatonya, Paloh mengapresiasi kedatangan Agus, Syahihu, dan serta utusan dari Golkar. Ia menegaskan, berbagai perbedaan yang ada hendaknya tidak membuat bangsa terpecah. Apalagi para pendiri bangsa telah merumuskan Pancasila sebagai alat perekat sekaligus dasar negara. Ini kendati demikian, kendati memiliki sumber daya alam dan bisa melimpah, lanjut sejarah, Indonesia hingga kini belum mampu menjadi negara sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa. Nah, ini kritik. Tapi sayang, 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Yang melanjutkan, tidak bisa dipungkiri Indonesia telah mengalami kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Wah, ini super rame. Kemudian profesional. Terkait dengan pemilu 2024, Surya juga mengingatkan kepada penyelenggara dan pengawas untuk melaksanakan tugasnya secara profesional. Anies mengaku merasakan ada tempaan dan tantangan terhadap semangat perjuangan KPP dalam beberapa bulan terakhir, akan tapi kader dan simpatisan Nasdem di PKB menunjukkan bahwa pihaknya mampu menghadapi berbagai ujian untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Ini kita mencari yang revolusi mental tadi, hanya dijelaskan di atas saja. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sungguh ramai, memang ribuan, bahkan di 500.000 bahkan ada yang lebih dari berbagai media yang ada. Tapi yang menjadi catatan lagi adalah bahwa ini tidak mengundang Pak Jokowi hanya untuk cek kekuatan, kata Pak Surya Paloh. Begitu juga keadaan Golkar dan Mas Anies Baswedan menjadi sesuatu. Menurut analisis saya, pertama, mengapa Pak Jokowi tidak diundang? Karena ya ini adalah acara partai, tapi biasanya kan diundang. Kalau menurut saya sih, ayo kita harus terus terang bahwa memang ada cara yang pandang berbeda antara Partai Nasdem dengan Pak Jokowi bagaimana pengelolaan negara ini. Sehingga Partai Nasdem yang selama 2 periode kepemimpinan Pak Jokowi pada proses kontestasi itu terdepan, baik 2014 ataupun 2019, itu menjadi sirna ketika Pak Surya Paloh menampilkan Mas Anies Baswedan. Sehingga pada kesempatan apel siaga Nasdem, Pak Jokowi tidak diundang. Seandainya diundang juga kita belum tahu apakah beliau berkenan atau tidak. Tapi minimal ini adalah semacam publikasi bahwa Partai Nasdem sudah tidak sejalan dengan Pak Jokowi. Meskipun dalam beberapa kesempatan, maksudnya tidak sejalan itu hubungannya dengan 2024 ya. Tetapi kalau dalam beberapa kesempatan bahwa beliau mengatakan bahwa kami akan mengusung Pak Jokowi, maksudnya akan mengantarkan sampai selesainya pemilu 2024. Di sini yang clear. Jadi sebetulnya pada saat ini Pak Surya Paloh, Partai Nasdem masih di belakang Pak Jokowi. Tetapi pada kesempatan karena temanya adalah apel kesiagaan, pasti ada hubungannya dengan 2024. Maka pasti ada hubungannya dengan sosok 2024. Dan yang ditampilkan oleh Partai Nasdem berbeda yang menjadi harapan dari Pak Jokowi. Sehingga terang-terangan
untuk tidak mengundang. Ini menurut saya alasannya. Boleh kalian berpendapat lain, tulis di komentar supaya nanti terjadi dialektika di antara kita semuanya. Dan toh kita semua ini kan dalam rangka memberikan analisa terhadap mengapa sih Pak Jokowi tidak diundang, atau mengapa sih Pak Jokowi tidak hadir. Apakah karena memang murni tidak diundang, atau memang dia diundang tidak mau, yang pasti tidak hadir. Kemudian yang kedua, ada pernyataan keras dari Pak Surya Paloh. Sayang seribu sayang, revolusi mental belum terwujud. Menurut saya ini adalah sebuah tamparan yang sangat keras terhadap pemerintahan Pak Jokowi hari ini, khususnya Pak Jokowi. Maksudnya bahwa tema revolusi mental, tema yang dibawa oleh Pak Jokowi mulai awal. Pada kesempatan ini sudah 9 tahun, hampir 2 periode sempurna kepemimpinan Pak Jokowi. Ketika Pak Surya Paloh mengatakan, sayang seribu sayang, revolusi mental belum terwujud, ini ada sebuah pertanyaan. Ini memang serius belum terwujud, atau memang ya sakit hati Pak Surya Paloh terhadap Pak Jokowi? Tetapi kalau di luar itu semuanya, kalau menurut saya, apa yang disampaikan Pak Surya Paloh, sayang seribu sayang, revolusi mental belum terwujud, ini perlu di-clearkan supaya semuanya memahami. Begitu juga harus dikembalikan pada 2014 atau menjelang 2019 ketika Pak Jokowi menampilkan revolusi mental. Karena pada 2014-2019 Nasdem Surya Paloh seiring sejalan dengan Pak Jokowi ketika ada kalimat saat ini kritik pedas terhadap revolusi mental belum terwujud, maka perlu ada duduk bersama atau bahkan dipublikasi sehingga nanti tidak saling klaim. Kalau menurut saya sih Pak Surya Paloh mengkritik itu pasti ada dasar. Tetapi seberapa jauh perjalanan revolusi mental dalam gagasan Pak Jokowi itu yang perlu dikelirkan sehingga nanti tidak menjadi bahan kampanye yang liar. Kita kan pengen negeri kita itu meskipun konflik berkontestasi tetapi tetap sinergis. Kemudian yang ketiga, hadirnya PKS, maksudnya Presiden PKS Ahmad Saihu, Ketua Umum Partai Demokrat AHY, begitu juga Partai Golkar Rizal Malarangeng dan teman-teman lainnya. Ini menunjukkan berbicara koalisi perubahan itu solid. Ada kehadiran Partai Golkar yang tidak langsung ketua umumnya tetapi diwakilkan. Menurut saya ini adalah sebuah cara untuk berkomunikasi antara Partai Golkar dengan koalisi perubahan, khususnya Partai Nasdem. Karena sampai hari ini belum ada keputusan. Maksudnya Janur kuning melengkung itu terjadi pada bulan Oktober-November ketika partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan di KPU. Selama belum, maka salah satunya Partai Golkar berkomunikasi politik sehingga cair. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semoga sesudah ini Pak Jokowi juga merespon terkait dengan kritik Pak Surya Paloh, sayang seribu sayang, revolusi mental belum terwujud. Supaya publik yang dahulu tidak tahu apa sih maksudnya revolusi mental yang dibawa oleh Pak Jokowi itu selanjutnya hadir. Ya, kita kan juga dialektika itu menjadi sesuatu yang bisa nyata ya, tidak cukup hanya semacam program atau dialektika yang melangit, tetapi bisa nyata. Semoga saja Pak Jokowi segera meresponnya supaya tidak klaim sebelah. Kalau memang ada kebenaran harus diakui, tetapi kalau ada kesalahan ya harus diluruskan yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh tersebut. Dan koalisi perubahan kemarin belum menampilkan siapa bakal calon wakil presiden, semoga segera dipublikasi sehingga lebih definitif, lebih
menyiapkan pemimpin yang tepat. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.